Berbicara tentang Pilkada Jawa Barat, tentu tidak lepas dengan Pilkada Jakarta. Siapakah pemenang Pilkada yang akan digelar pada bulan November tersebut? Ketika misalnya Golkar mengajukan Ridwan Kamil masuk ke dalam Pilkada Jakarta, ini yang berpeluang adalah tentu Pak Deddy Mulyadi. Apabila Ridwan Kamil ini tidak jadi masuk ke Jakarta, maka dua tokoh ini akan sama-sama bersaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku di mana saya berada? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabatku, kali ini kita akan berbicara tentang Pilkada Jawa Barat. Berbicara tentang Pilkada Jawa Barat, tentu tidak lepas dengan Pilkada Jakarta. Dikarenakan pertama, wilayahnya berdekatan, kemudian tokoh-tokoh yang mungkin nanti yang akan tampil itu ada kemungkinan dari Jakarta bisa saja pindah ke Jawa Barat, atau dari Jawa Barat bisa saja pindah ke Jakarta. Nah, sahabat-sahabatku, siapakah pemenang dari Pilkada yang akan digelar pada bulan November tersebut? Tokoh manakah yang akan memenangkan kontestasi ini? Dan partai manakah juga yang akan memenangkan kontestasi ini? Nah, sahabat-sahabatku, dilihat dari partai, maka ada 4 partai yang suaranya itu cukup besar. Ada Gerindra, kemudian PKS, kemudian PDIP, kemudian Golkar. Nah, untuk tahun 2024 ini, sahabat-sahabatku, partai yang memenangkan untuk pemilihan Jawa Barat suara kursi yang terbanyak yaitu Partai Gerindra dengan jumlah kursi DPRD-nya ada 20. Kemudian disusul oleh PKS dan Golkar dengan jumlah kursi masing-masing adalah 19. Tentu dengan kemenangan yang cukup besar ini, ketiga partai ini akan bersaing dalam memenangkan perhelatan Pilkada pada tahun 2024 ini. Nah, sahabat-sahabatku, Gerindra saat ini adalah ranking pertama di Jawa Barat, dan Gerindra ini saat ini punya tokoh yang digadang-gadang akan menjadi gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi ini pada Pilkada yang lalu itu berasal dari Partai Golkar, sekarang adalah masuk ke Partai Gerindra. Kemudian sahabat-sahabatku, dari PKS terkenal dengan mesin politiknya, mesin partainya yang kuat di perkotaan. Saat ini akan menghadirkan Bapak Dr. Daru Suandaru. Golkar saat ini akan menggadang-gadang Ridwan Kamil. Dan kita tahu, sahabat-sahabatku, dulu adalah kader dari Partai Gerindra. Jadi tokoh yang kuat di Jawa Barat ini ada Ridwan Kamil, ada Deddy Mulyadi, ini dulunya adalah dari partai yang Golkar ke Gerindra dan dari Gerindra ke Golkar. Tentu ini sahabat-sahabatku sangat menarik untuk kita lihat di pentas Pilkada Jawa Barat ini. Nah, sahabat-sahabatku, adapun tokoh-tokoh yang berseliweran saat ini di Pilkada Jawa Barat ini cukup banyak nama. Ada Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, M. Iriawan atau Iwan Bule, kemudian ada Bima Arya, ada Dr. Daru Suandaru, kemudian ada Desi Ratnasari, kemudian ada Resa Yogaswara, ada UU Ruzanul Ulum yang dulu wakil dari Bapak Ridwan Kamil, kemudian juga ada Dada Rosada, kemudian juga ada Hilman Umar. Nah, sahabat-sahabatku, tokoh-tokoh yang muncul ke permukaan di Pilkada, rankingnya atasnya adalah ada di Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Apakah kedua orang ini akan memenangkan untuk Pilkada Jawa Barat? Tentu tergantung dengan pertimbangan dan kebijakan dari partai masing-masing. Nah, sahabat-sahabatku,
Jadi ketika misalnya Golkar mengajukan Ridwan Kamil untuk masuk ke dalam Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil ini tentu akan meninggalkan Jawa Barat. Dan Jawa Barat ini saat ini yang berpeluang ada tentu Pak Deddy Mulyadi. Dan apabila Ridwan Kamil ini tidak jadi masuk ke Jakarta, maka dua tokoh ini seperti saya telah sebutkan tadi, maka akan sama-sama bersaing untuk Pilkada Jawa Barat dan sama-sama peluangnya bisa memenangkan Pilkada Jawa Barat. Nah, sahabat-sahabatku, tentu ini sangat menarik. Jakarta, Pilkada Jawa Barat tentu tidak bisa dilepaskan dengan Pilkada Jakarta. Dan yang menarik lagi, sahabat-sahabatku, ada persaingan antara dua partai, yaitu Partai Gerindra dan Golkar, yang sama-sama kita tahu bahwa Golkar dan Gerindra ini sama-sama berada di koalisi Pilpres tahun 2024. Sama-sama dua partai ini berada di koalisi Indonesia Maju. Dan sahabat-sahabatku, apakah koalisi Pilpres tersebut akan sama dengan koalisi dalam Pilkada? Kembali lagi sahabat-sahabat yang telah saya jelaskan dalam video yang lalu bahwa politik nasional dengan politik daerah tentu berbeda. Jadi koalisi di dalam politik nasional yang dalam Pilpres tentu belum bisa juga dijadikan untuk koalisi Pilkada, karena masing-masing daerah tentu sahabat-sahabatku punya kepentingan sendiri. Nah, itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.